Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita dapat sama-sama mendirikan salat subuh berjamaah dan kemudian bisa saling kita untuk silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini juga menurunkan para malaikatnya untuk menyaksikan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khataman nabi, artinya penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi kenabian. Tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat, yang ada adalah khalifah, ya, pengganti para nabi, dan kemudian para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, sampai apa-apa yang telah dirisalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan kepada para ulama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ulama itu adalah pewaris para nabi. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kalau menurut laporan Mastercard dan Christian Rating pada tahun 2022 ini, populasi umat Islam atau muslimin sudah mencapai kurang lebih 2 miliar orang dan tersebar di sekitar 200 negara. Jadi jumlah umat Islam tersebut kira-kira setara dengan 25% dari populasi global, ya. Kurang lebih sudah 2 miliar umat Islam di seluruh bumi ini, dan yang terbanyak adalah di Asia Tenggara. Itu populasi umat Islam pada saat ini. Adapun menurut catatan juga bahwa umat Kristen itu menduduki ranking pertama, yaitu agama terbesar di dunia. Yang pertama adalah Kristen. Agama ini dianut oleh kurang lebih 32% penduduk di dunia,
atau setara atau sekitar 2,38 miliar orang, karena Kristen merupakan agama tertua dari ajaran Nabi Isa alaihissalam ya, pada tahun 27 Masehi. Jadi menurut catatan juga agama Kristen itu merupakan agama yang terbanyak menduduki ranking pertama karena memang agama tertua. Kemudian agama dengan pemeluk terbanyak di dunia pada tahun 2022 ini menurut riset mereka adalah agama Kristen. Agama ini dianut oleh hampir 2,4 miliar. Ya, kalau tadi 2,38 miliar, ini dibulatkan menjadi 2,4 miliar. Serta terbagi menjadi teologi barat dan timur. Kristen memiliki sebanyak 6 cabang yang dipilih tiap pemeluknya. Nah, jadi ternyata Kristen itu juga banyak cabang-cabangnya gitu ya. Atau kalau dalam bahasa kita firqohnya gitu. Nah, adapun kita sebagai umat Islam yang kalau kita pahami dan kita sadari sebagai umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al Imran itu disampaikan bahwa kuntum khairu ummah gitu ya. Jadi kalian ini adalah ummah yang terbaik. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk senantiasa menyampaikan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih umat yang terbaik ini adalah sebagai umat yang senantiasa untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh alam ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah selain untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini meneruskan apa yang para nabi dahulu telah sampaikan gitu ya. Jadi para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh manhaj para khilafah, para tabi'in dan sampai kepada para ulama, pokoknya adalah untuk menyampaikan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak lagi manusia ini syirik, menduakan Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, karena syariat Islam itu adalah apa yang Allah mau. Syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kemudahan manusia sebenarnya. Jadi kalau untuk kesulitan manusia itu namanya bukan syariat. Ya, pakai contoh nggak nih kira-kira? Nah, misalnya, kalau berdasarkan hukum syariat kan, kalau orang mau pernikahan misalkan ya, ada wali, ada saksi, ijab qabul gitu ya. Nah, itu kan udah mudah kan kira-kira ya, ada mahar untuk calonnya. Nah, itu syariatnya. Tapi karena ingin lebih gitu ya, dipakai acara ini acara itu segala macam, akhirnya memberatkan gitu. Nah, ini udah bukan syariat lagi, jadi akhirnya malah menyulitkan. Itu salah satu contoh yang simple ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu juga. Ya, di dalam Quran ya Rasulullah menyampaikan ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kata Rasulullah bahwa sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian juga.
Ya, Rasul tidur, kita juga tidur. Cuman banyakan kita tidurnya. Rasul makan, kita juga makan, sama gitu ya. Sama seperti kita juga. Yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Bahwa sesungguhnya Tuhan kita ini adalah satu. Ya. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Jadi barang siapa yang mengharapkan kita berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Amalan shalih liha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang kita berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka intinya adalah jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kala itu jahiliyah, kaum jahiliyah di masa Rasulullah SAW, kan zaman fatrah itu adalah kekosongan kenabian. Setelah Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kosong tuh, nggak ada kepemimpinan kenabian. Nah, kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Nah, kurang lebih dalam jangka waktu itu, maka orang yang tadinya akidahnya mengikuti akidah Nabi Isa alaihi salam, kan beliau menyampaikan tauhid juga, kembali kepada kemusyrikan, kepada kekafiran, menyembah sesuatu hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada masa jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu itu bukan artinya dengan bodoh akal pikirannya, tidak kenal teknologi, karena mereka memang pada saat itu sudah jago dalam hal berniaga sampai ke negeri-negeri lain, ke negeri-negeri jauh. Tapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelisihi itu. Ya, sampai banyak Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Jadi kalau misalnya hari ini ibadahnya kabilah ini, suku ini, maka mereka menyembah di situ. Ya. Sampai Rasulullah SAW itu pernah menghancurkan kurang lebih 360 berhala di sekitaran Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala sebelum masuknya Rasulullah SAW menyampaikan agama tauhid ini. Maka dibenahi kesyirikan-kesyirikan itu oleh Rasulullah SAW setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Karena memang dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibuh taghut. Jadi dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk mereka itu menyembah Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Jadi taghut itu kalau dalam definisinya adalah Tuhan batil. Sesuatu yang disembah selain Allah namanya taghut. Sesuatu hukum yang tidak diikuti sesuai dengan hukum Allah namanya hukum taghut gitu ya. Nah, karena ini yang harus dijauhi oleh kita. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulan daripada penyampaian ahad ini adalah bahwa para nabi dan para rasul itu mereka semua mendakwahkan tauhid. Artinya agar manusia ini mengikuti maunya syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini punya hak pribadi dalam hal beribadah, betul. Dalam undang-undang pasal berapa? 29 ya.
dalam undang-undang dasar ya. Nah, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2-nya menjamin daripada hal peribadahan gitu. Tapi para founding father kita ketika mereka membuat Piagam Jakarta, jadi sebelum Undang-Undang Dasar 45 itu Piagam Jakarta dulu. Nah, pada alinea terakhirnya itu tertulis dengan jelas bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan umat Islam itu menjalankan pemeluk itu berdasarkan dengan syariatnya. Jadi menjalankan syariatnya itu dihapus kalimat itu pada Undang-Undang Dasar 45. Dan ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila oleh para founding father kita dimasukkan pada sila yang pertama karena memang asas ini mereka mengerti betul gitu bahwa negara kita ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi kalau dijabarkan lagi gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa itu hanya dipunyai oleh umat Islam. Jadi Allah yang satu itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Coba kalau kita kaji kembali ya, umat lain punya trinitas, ya, dewa-dewa yang ada. Mohon maaf ya, kalau misalnya ini ada dewa ini gitu. Itu kalau nggak cocok bisa ribut itu. Makanya kalau kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ditakdirkan sebagai muslim yang turunan dilahirkan dari orang tua kita muslim gitu ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang poin paling pentingnya adalah kita menjaga diri kita agar tetap istiqomah dalam tauhid ini. Jadi jangan sampai kita ketika wafat mati, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kita istiqomah dalam hati kita agar tetap kita ini, kalau Allah Subhanahu wa taala angkat, cabut nyawa kita sebagai muslim dan husnul khotimah. Karena ini merupakan harapan kita ya. Kalau tauhid itu kalimatnya sering kita baca, la ilaha illallah, nah itu sering kita dawamkan, sering kita zikirkan ya, kapan kita sempat gitu. Karena ini merupakan salah satu pokok penting dalam kalimat la ilaha illallah, intinya adalah Allah. Nah, pada kalimat la itu merupakan la nafi ya, tidak gitu, menolak sesuatu sembahan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Maka inilah sebagai poin dasar pada penyampaian kali ini, agar kita tetap istiqomah hati kita, agar senantiasa tauhid ini merupakan hal yang jadi satu pokok buat diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala kita ketika kita dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kalimat la ilaha illallah ini gampang kita ucapkan gitu ya, saya sih belum pernah mengalami sakaratul maut nih. Tapi ketika sakaratul maut itu kita lihat sulit sekali untuk diucapkan ya. Ini kalau diceritain lagi panjang lagi, maka kurang lebihnya inilah sebagai titik poin kita. Yang pertama adalah tauhid kita untuk lebih kita mantapkan agar kita tidak gampang bergeser. Hati kita ini senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pekerjaan kita, ibadah kita hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi nilai ibadah buat kita sekalian ya. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini dapat menambahkan wawasan buat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa menambahkan keilmuan kita, dan agar ibadah kita yang kita lakukan itu berdasarkan ilmunya. Kurang lebihnya mohon dimaaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.